Hai friends. Shalom saudara, Shalom. jumpa lagi dengan kami dalam renungan keluarga kami. Jikalau saudara baru pertama kali masuk ke channel YouTube kami, terima kasih ya. Kita bisa saling berkenalan kalau saudara mau di kolom chatting. Kita bisa bertanya macam-macam yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya, dan juga ada kehidupan sehari-hari ya. Dan silakan dibagikan renungan keluarga kami karena ini free, jadi saudara bisa bagikan ke siapa saja karena ini adalah kesaksian firman Tuhan, renungan ya, kisah hidup dan sebagainya, itu untuk memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Papa mau cerita tentang sebuah kesaksian nyata. Mungkin kalian ikut di dalamnya. Itu waktu kita perjalanan dari Danau Toba pulang ke Padang ya. Lalu Papa masih ingat waktu itu kalau nggak salah di dekat daerah Sibolga, ban mobil kita itu pecah ban ya. Jalannya jelek. Jalan habis jalan jelek itu jalan ya, begitulah saudara ya. Berapa tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin sudah bagus. Jadi pecah ban, dan di dalam itu rame saudara, mobil Kijang itu penuh ya. Jadi ada kita berempat, lalu ada Opung Doli di depan sama Papa yang nyupir, lalu juga ada Opa Oma. Iya, Tio masih kecil. Itu masih kecil. Ingat nggak Dedek? Enggak. Masih kecil. Nah ketika ban pecah itu kita cari tambal ban dan ketemu, dan ban itu ditambal gitu ya. Nah kalau waktu itu ditambal ban itu bannya dibongkar, dikeluarin ya, bannya dikeluarin, lalu ditambal, lalu setelah itu dipasang lagi. Nah, jadi kalau memasang ban itu harus silang. Sini misalnya dipasang, lalu pasang sini lagi, sini pasang. Tujuannya apa? Supaya presisi. Nah, Papa masih ingat orang itu masangnya pasang sini kencengin, pasang lagi kencengin, pasang lagi kencengin gitu. Ya, kalau nggak salah ada 5 baut, kencengin gitu, putar gini, 5 atau 4, mungkin Bapak lupa 4 atau 5 ya. Tidak silang gitu. Ya, jadi ketika kita sampai di Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi menuju ke Padang Panjang, itu udah dekat lagi di jalan turunan. Ya, lewat itu sudah turunan semua terus. Ya, turunan terus, Padang Panjang turunan terus sampai ke Padang Pariaman itu turunan terus. Ya, nanti Padang Pariaman, Padang baru jalan datar lagi. Dan turunannya itu banyak jurang ya. Itu cukup berisiko jalannya, harus hati-hati. Nah, ketika kita hampir mau turun lagi, itu hanya beberapa meter aja lagi, menurut Bapak ya, dekat lagi. Tiba-tiba ada orang, ya, orang gelantungan di mobil kita. Gimana caranya gelantungan, kita juga lupa gimana caranya. Ya, tiba-tiba gitu. Ya, tiba-tiba, lalu setelah itu dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam dan duduk di samping Opung. Jadi Papa yang nyetir, Opung Doli yang di depan, lalu dia duduk di samping Opung Doli. Opung Doli bilang, ngapain nih? Ya. Kita kan nggak kenal. Rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang ya betul. Kita nggak kenal siapa dia dan sebagainya. Jadi Opung suruh ngapain. Nah, orang itu bilang, minggir dulu. Entah kenapa kita ikut gitu. Ya. Padahal tuh orang baru kenal, kita ikut aja gitu. Ya. Aneh juga ya, kenapa Papa waktu itu ikut juga ya. Jadi Papa ikut aja gitu, bukannya berhenti suruh orang turun, tapi kita ikut pinggirin mobil. Lalu ketika tempat yang aman itu dekat pasar itu udah tutup ya. Karena waktu itu kira-kira sore menuju senja. Jadi orang itu ngajak, mari Pak. Lalu Papa ke depan dan lihat itu ban depan itu bautnya tinggal 1. Iya, udah mau copot. Bukan mau copot lagi, baut satunya udah mau copot, yang lainnya udah nggak ada. Jadi tinggal copot aja. Nah bayangkan ya, kalau orang itu tidak menyetop
ya mobil kita dan Dia- masuk ke Dia dalam, ngasih tahu ya. kasih tahu Hmm. itu jalanan turunan loh. Kalau ban mobil copotnya depan, setir yang menggerakkan depan nggak bisa dikendalikan. Iya. Sudah tidak bisa dikendalikan kalau bannya copot, dan itu berbahaya sekali. Iya. Dan orang itu menolong kita, dan hari kan udah mau senja, Iya. lalu kita bingung juga baut beli di mana dan sebagainya. Iya. Kita tidak terlalu hafal daerah itu. Lalu orang itu bilang, Pak, saya cari bautnya, Bapak tunggu aja ya, nanti mobilnya beres. Oke, kita terima kasih tentunya, dan perut mulai lapar. Kita makan apa? Indomie. Indomie. Di pinggir situ ada warung. Pinggir warung. Iya, lalu kita makan Indomie di sana, dan mungkin ada berapa lama ya? Mungkin hampir 1 jam dan sebagainya. Kita lupa lah. Dan Papa ingin ngecek gitu, ngecek orang itu udah ngerjainnya atau gimana gitu, apanya udah kelar atau apa dan sebagainya. Nah, ketika Papa lihat kok udah beres gitu. Ya, udah beres, bannya udah kelar, Papa lihat, tapi Papa nggak ketemu orangnya. Ada orang yang keluar dari pasar yang sudah sepi itu, ya, jadi itu kelihatan itunya, gubuk-gubuknya itu. Nah, keluar dari situ dan Papa tanya, tadi apakah lihat ada orang di sini lagi benerin mobil saya? Dia bilang tidak ada. Tapi udah beres. Tapi udah beres. Bannya udah ada bautnya. Udah kencang. Ya pasti, buktinya kita hari ini selamat masih ada, ya pasti kencang ya. Nah, lalu siapa itu orang? Siapa dong? Apakah boleh kita katakan itu malaikat? Ya pasti Gimana itu menurut? pertolongan Tuhan ya. Iya. Ya, itu pertolongan Tuhan, yes. Buktinya sampai hari ini kita disertai Tuhan ya. Tidak ada kejadian apa-apa dari kejadian itu. Mungkin itu malaikat juga. Bisa nggak itu malaikat? Bisa. Hah? Bisa. Nah, kalau memang bisa, apakah malaikat itu aktif sampai sekarang? Iya dong. Harusnya sih. Hah? Harusnya gitu. Iya. Kan Tuhan bilang malaikat berjaga di sekelilingmu. Ya Mama baca ayat itu, Mazmur 34 ayat 7 atau ayat 8. Mama, Mazmur 34, coba baca. Mazmur 34 ayat 7. Ayat 7 ya, oke. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, Oh, benar. kita diluputkan ya. Oh, Wah, kalau orang itu tidak ada, nggak tahu gimana kejadiannya loh. Ya, iya. Papa sudah tidak bisa mengendalikan itu mobil pasti, karena bannya copot pasti. Ya kan? Dan jalan turunan, lalu ban copot nggak kebayang, lalu ada jurang. Aduh, itu nggak kebayang. Tapi apakah dia malaikat yang menolong, meluputkan kita dari musibah, dari bencana? Apakah bisa dikatakan itu malaikat? Kalau ayat ini berkata malaikat itu eksis, ada. Iya. Iya. Lalu malaikat itu juga aktif, Iya. Nah, pertanyaannya, memang malaikat itu aktif ya, aktif, dan nanti banyak data sekali di Alkitab. Misalnya kisah Abraham. Iya. Ya, jadi malaikat itu ada berbagai macam wujud yang bisa ditampilkan, bisa seperti cahaya, bisa seperti ada sayap, ya, tapi bisa juga menyerupai manusia. Coba kisah Abraham, di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 2 kalau nggak salah. Oke. Coba baca tuh. Kejadian 18. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah.
Tuhan berbicara, ya. Tapi lalu ada 3 orang. Kalau kita baca lagi ada 3 orang seperti manusia, ya. Abraham melihat 3 orang manusia. Tapi apakah itu manusia seperti kita? Tidak. Mereka itu adalah malaikat Tuhan dan malaikat juga. Ya, ada komentari Alkitab berkata salah satunya itu adalah teofaninya Yesus pra inkarnasi. Ya, malak Yahweh, malaikat Tuhan. Ya, tapi kan ada 3, berarti yang lainnya adalah malaikat. Seperti manusia. Ya kan? Menyampaikan pesan kepada Abraham dan kepada Sarah, tahun depan mereka akan dikaruniai anak. Ya, Sarah dan Hagar bergumul, ada masalah, ada problem, gak punya anak. Lalu malaikat Tuhan datang, lalu tampil, menampakkan diri, bercakap-cakap dengan Abraham dan menyatakan kabar baik bahwa tahun depan mereka akan punya anak. Malaikat. Ya. Ingat kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, waktu mereka tidak mau menyembah, menyembah patung, masuk perapian, dapur api, lalu Nebukadnezar lihat berapa orang di dalam? Kan mereka ada 3 kan? Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi mereka Raja Nebukadnezar lihat 4. Siapa satu lagi? Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak meninggal, tidak mati oleh api, bahkan terbakar sedikit pun enggak. Ya kan? Kalau Nebukadnezar berkata, aku melihat seperti anak dewa. Ya, kita bilang dalam kitab Daniel. Bisa jadi itu adalah malaikat Tuhan. Ya kan? Nah, bagaimana dengan di perjanjian baru? Malaikat aktif nggak? Banyak sekali. Contohnya kepada Maria, malaikat menjumpai Maria. Sebelumnya Zakaria, malaikat menjumpai Zakaria, ya kan? Lalu pasti dengan Yesus juga, menemani Yesus ya. Lalu Petrus ketika di penjara, Petrus ketika mau apa? Menyampaikan berita Injil kepada sida-sida. Ya. Lalu Paulus, ya, Petrus dalam penjara, malaikat datang membebaskan, ya kan? Filipus, maaf, salah lagi. Ya, Filipus ya. Paulus. Waktu karam kapal, ya, waktu karam kapal, jadi malaikat Tuhan datang menjumpai Paulus berkata, kamu semua tidak ada yang mati, hanya kapalnya yang hancur. Ya, kamu semua selamat, jadi jangan takut. Waktu orang di kapal itu mau terjun karena kapal mau hancur, Paulus bilang, jangan coba-coba terjun, kamu akan tetap di sini. Kalau kamu terjun, kamu tidak akan selamat. Diam aja di sini. Dan akhirnya mereka semua selamat. Ya kan? Banyak sekali, aktif sekali gitu. Malaikat itu sangat aktif sekali. Ya. Dan di Mazmur tadi kita berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya untuk meluputkan mereka. Nah, berarti malaikat itu baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sangat aktif. Iya, aktif. Berarti saat sekarang juga masih aktif. Kita harus yakin itu. Iya dong. Walaupun mungkin nggak kelihatan seperti dulu ya di perjanjian baru dan perjanjian lama. Penampakannya gitu, penampakannya. Ya, misalnya kisah kita itu, apakah bisakah itu kita sebut malaikat? Bisa ya. Ya, bisa iya. Kenapa tidak? Ya, pasti kan Tuhan. Tapi Tuhan ya. Apakah bisa orang lain yang tiba-tiba mau membantu kita dan menyelesaikan semuanya? Ya, bisa juga. Tapi sangat jarang ada yang mau. Ya, tanpa sukarela, lalu setelah menyelesaikan lalu pergi aja. Bagaimana orang bisa tahu gitu? Nah, pertanyaan bagaimana bisa tahu juga langsung masuk ke dalam mobil, ya. Nah, itu sesuatu yang tidak biasa, ya. Peristiwa yang tidak biasa. Nah, apakah itu malaikat? Ya, mungkin saja. Ya. Tetapi Alkitab mencatat malaikat itu ciptaan. Ya.
malaikat itu ciptaan, jadi tidak boleh disembah. Nah, malaikat itu ciptaan, tidak boleh disembah. Lalu malaikat itu, sepertiga dari malaikat itu memberontak kepada Tuhan, yang dipimpin oleh iblis atau Lucifer, ya. Sepertiganya memberontak, lalu 2/3-nya masih setia kepada Tuhan. Jadi yang kita kenal sepertiga yang memberontak ini adalah iblis dan roh-roh jahat, ya. Nah, mereka ciptaan, ya, dan mereka kalau di sorga, malaikat Tuhan itu melakukan pelayanan penyembahan kepada Allah. Di kitab Ayub pernah berkata bahwa mereka ikut dalam sidang ilahi, ya. Dan kalau di bumi, mereka menyampaikan pesan Tuhan, ya, melindungi umat Tuhan, meloloskan umat Tuhan, menolong, menyertai, menguatkan, sangat aktif. Dan malaikat itu bisa berwujud seperti manusia. Ya. Apakah bisa jadi kita ketemu malaikat juga? Kita nggak tahu siapa mereka, ya kan? Iya. Ya. Jadi oleh karena itu malaikat itu saudara real, malaikat itu sangat aktif, ya, dan tapi dia ciptaan. Ya, jangan skeptis ya kalau ada mungkin orang bilang kan roh jahat bisa juga Ya, menyerupai malaikat terang. menyerupai Iya. malaikat terang. Pokoknya sesuatu kalau tindakannya bertentangan dengan firman Tuhan, Ya. berarti itu bukan malaikat yang setia kepada Tuhan. Ya. Itu saja. Tapi kita terbuka saja. Misalnya sekarang UFO. Alien ya. Spellingnya gimana? Alien. Alien nama orang nanti alien. Ya. Ada orang berkata bahwa itu adalah angels. Wow. Ya. Ada orang berkata bahwa itu angels gitu. Jadi dia bisa menyerupai manusia, dia menolong kita, meloloskan kita, meluputkan kita, ya kan? Tetapi pengharapan kita bukan kepada malaikat, ya, karena dia ciptaan. Pengharapan kita, sumber pertolongan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus bisa menggunakan malaikat, menyuruh malaikat untuk menolong dan menyertai dan memberkati kita, meloloskan kita, dan membuka jalan, atau seperti Paulus, Petrus, dan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, dan juga masa kini, ya, dan juga masa kini. Oke, saudara, demikianlah renungan diskusi keluarga kami. Jikalau ada diskusi lebih lanjut, kita bisa boleh chatting di kolom chatting untuk bisa diskusi sama-sama, ya. Dan biarkanlah Alkitab yang memberikan jawaban, yang memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.